Salam semuanya, di sini bersama Pak Widi. Di sini Pak Widi akan membahas tentang pertidaksamaan irasional kelas 10 bagian pertama yang berbentuk akar fx lebih dari atau sama dengan akar gx atau akar fx kurang dari atau sama dengan akar gx. Nah, pembahasannya sebagai berikut. Di sini saya akan mengawalinya dengan konsep. Konsepnya begini. Jadi kalau kita punya pertidaksamaan yaitu misalnya baik akar fx lebih dari atau sama dengan, atau mungkin yang kurang dari atau sama dengan akar gx. Nah, kedua ruasnya ada tanda akar. Yang pertama adalah, langkah pertama, kita bisa menentukan dulu syarat fx lebih dari atau sama dengan 0, dan gx harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, di langkah pertama ini, Anda bisa menentukan real nilai x yang membuat fx dan gx lebih dari atau sama dengan 0 secara bersamaan. Nah, jika sudah ada, maka di langkah kedua, jika ada x anggota bilangan real sehingga fx lebih dari sama dengan 0 dan gx lebih dari sama dengan 0, maka kedua ruas dikuadratkan. Artinya, fx lebih dari atau sama dengan, atau mungkin yang bertanda kurang dari atau sama dengan gx. Nah, seperti ini. Inilah arti dari kedua ruas dikuadratkan. Nah, setelah sudah, langkah ketiga, selesaikan pertidaksamaan yang sudah dikuadratkan. Nah, setelah Anda menyelesaikan pertidaksamaan yang sudah dikuadratkan, maka di langkah keempat, himpunan penyelesaian adalah himpunan yang diiriskan dengan syarat fx lebih dari atau sama dengan 0 dan gx lebih dari sama dengan 0 dengan penyelesaian pertidaksamaan yang sudah dikuadratkan. Nah, inilah 4 langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan irasional akar fx lebih dari atau sama dengan atau kurang dari atau sama dengan akar gx. Nah, perhatikan untuk di langkah yang pertama, di sini kita melihat syarat fx lebih dari atau sama dengan 0 dan gx lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian di langkah kedua, jika ada x anggota himpunan bilangan real sehingga fx lebih dari sama dengan 0 dan gx lebih dari sama dengan 0, maka kedua ruas dikuadratkan. Nah, dari yang pertama ke langkah kedua, ini kan kalau ada. Kalau misalnya tidak ada, berarti di sini jika tidak ada x di bilangan real sehingga
fx lebih dari sama dengan 0 dan gx lebih dari sama dengan 0, maka HP sama dengan himpunan kosong. Nah, begini. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya akan memaparkan beberapa contoh untuk Anda. Sebagai berikut. Nomor 1. Tentukan daerah penyelesaian dan himpunan penyelesaian dari akar X-1 lebih dari akar 3-X. Oke. Mari kita jawab. Nah, di sini Anda bisa mengidentifikasi fx dan gx. Di sini kita identifikasi fx adalah x-1 dan gx adalah 3-x. Nah, seperti ini. Nah, ingat pada langkah yang pertama tadi, oke. Kita akan menentukan syarat untuk fx lebih dari atau sama dengan 0 dan gx lebih dari atau sama dengan 0. Jadi artinya x-1 lebih dari sama dengan 0 dan 3-x lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian kita bisa mengurangi, kita bisa menjumlahkan kedua ruas dengan 1 untuk yang sebelah kiri, sehingga menjadi x lebih dari atau sama dengan 1. Sedangkan untuk yang bentuk kedua atau gx, dan kita bisa menjumlahkannya dengan x, sehingga menjadi 3 lebih dari atau sama dengan x. Nah, begini. Kemudian, untuk yang pertama kita punya x lebih dari atau sama dengan 1, dan karena 3 lebih dari atau sama dengan X, dapat ditulis menjadi X kurang dari atau sama dengan 3. Nah, ini langkah pertama. Kemudian, untuk menentukan ada atau tidaknya, Fx lebih dari atau sama dengan 0, dan Gx lebih dari atau sama dengan 0, secara bersamaan, kita perlu menggambar garis bilangan sebagai berikut. Jadi masih langkah pertama, Anda bisa membuat garis bilangan seperti ini. Di sini ada bilangan 1, ada bilangan 3. Kita beri lingkaran, lalu kita arsir. Nah, di sini X lebih dari sama dengan 1 ke sebelah kanan. Kemudian, X kurang dari atau sama dengan 3, kita arsir ke sebelah kiri. Nah, seperti ini. Nah, lihat. Di sini kita diperlihatkan daerah yang hanya terkena arsiran warna merah, merah dan putih, lalu hanya warna putih. Nah, daerah yang kena arsiran warna merah dan putih inilah yang menjadi syarat fx lebih dari sama dengan 0 dan gx lebih dari atau sama dengan 0. Jadi di langkah yang kedua ada ada x anggota bilangan real sehingga fx lebih dari sama dengan 0 dan gx lebih dari sama dengan 0. Daerahnya adalah antara 1 dengan 3. Maka kalau dinyatakan dalam pertidaksamaan, daerah ini adalah 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3. Atau disinilah syarat fx lebih dari sama dengan 0 dan gx lebih dari sama dengan 0 secara bersamaan. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang langkah kedua adalah sebagai berikut. Nah, di sini karena ada x di bilangan real, sehingga fx lebih dari sama dengan 0 dan gx lebih dari sama dengan 0, maka langkah kedua adalah kita bisa kuadratkan seperti ini. Yaitu menjadi x-1 lebih dari 3-x. Nah, seperti ini. Kemudian, setelah kita kuadratkan, maka di langkah ketiga, kita bisa menyelesaikannya. Yaitu, kita selesaikan. Kedua ruas, kita jumlahkan dengan X, sehingga menjadi X tambah X. Kemudian, kedua ruas kita jumlahkan dengan 1, sehingga menjadi min 1 tambah 1 lebih dari 3 min X tambah X tambah 1. Sehingga menjadi
2X lebih dari 4 atau X lebih dari 2. Nah, inilah penyelesaiannya. Nah, sekarang untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, Anda bisa menggambar penyelesaian dan syarat dalam satu garis bilangan. Sebagai berikut. Ini langkah keempat. Kita punya garis bilangan. Di sini kita punya bilangan 1, kita punya bilangan 3. Ini tadi syarat kita. Oke. Ini syaratnya. Nah, berikutnya kita akan menggambar X lebih dari 2. Sebagai berikut. Di sini ada bilangan 2. Nah, di sini karena di pertidaksamaan tidak ada tanda sama dengan, maka berlingkaran polos biasa seperti ini. Lalu X lebih dari 2, maka dari 2 kita arsir ke sebelah kanan seperti ini. Nah, di sini Anda lihat yang terkena arsiran warna putih dan kuning bersamaan, inilah yang dinamakan sebagai daerah penyelesaiannya atau disingkat dengan nama DP. Kemudian HP-nya adalah X anggota bilangan real yang atau sedemikian sehingga 2 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 3. Inilah untuk contoh yang pertama. Nah, berikutnya akan Pak diteruskan ke yang kedua sebagai berikut. Yang kedua, tentukan daerah penyelesaian dan himpunan penyelesaian dari akar 8X tambah 75 kurang dari akar X kuadrat tambah 16X tambah 55. Masih sama prinsipnya. Yang pertama adalah, kita jawab dulu. Anda bisa menentukan dulu atau mengidentifikasi fx dan gx. Jadi di sini fx-nya adalah 8x tambah 75 dan gx-nya adalah x kuadrat plus 16x plus 55. Nah, berikutnya langkah yang pertama, kita bisa menentukan dulu syarat untuk fx lebih dari sama dengan 0 dan gx lebih dari sama dengan 0. Lalu menjadi 8x plus 75 lebih dari sama dengan 0 dan x kuadrat plus 16x plus 55 lebih dari sama dengan 0. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya kita punya x lebih dari sama dengan min 75/8. Dan, nah di sini kita punya bentuk x kuadrat plus 16x plus 55 lebih dari atau sama dengan 0. Kita akan menentukan nilai-nilai x-nya. Pertama, Anda bisa rubah dulu tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Sehingga menjadi x kuadrat plus 16x plus 55 sama dengan 0. Lalu Anda bisa mencari dua bilangan x1 tambah x2 yang sama dengan min B per A atau sama dengan min 16. Kemudian x1 kali x2 yang sama dengan C per A atau sama dengan 55. Kita dengan mudah dapat menentukan x1-nya adalah min 11 dan x2-nya adalah 5. Sorry, x2-nya adalah min 5. Min 5. Nah, maka pemfaktoran dari x kuadrat plus 16x plus 55 sama dengan 0 adalah x plus 11 kali x plus 5 sama dengan 0. Nah, sekarang kita kembalikan lagi menjadi tanda pertidaksamaan. Sehingga menjadi
X tambah 11 kali X tambah 5 lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian untuk menentukan bentuk pertidaksamaan X-nya, untuk X tambah 11 kali X tambah 5 lebih dari sama dengan 0, kita bisa menggambar garis bilangan dulu untuk X kuadrat plus 16X plus 55 lebih dari sama dengan 0. Kita gambar dulu garis bilangan seperti ini. Di sini kita punya bilangan min 11, kita punya bilangan min 5. Lingkaran diarsir seperti ini. Lalu kita bisa ngambil sembarang bilangan di sebelah kirinya min 11 atau di antara min 11 dengan min 5 atau di sebelah kanan min 5. Misal kita ambil X sama dengan 0 saja yang mudah. Kita ambil 0 sehingga menjadi 0 tambah 11 kali 0 tambah 5. Nah, kita di sini hanya melihat tandanya, tidak usah menentukan angka eksak untuk bilangannya, maka sama dengan plus kali plus, ini sama dengan plus. Nah, di sini karena 0 di sebelah kanan min 5, maka sembarang bilangan di sebelah kanan min 5, jika dimasukkan ke dalam pertidaksamaan, X tambah 11 kali X tambah 5 lebih dari sama dengan 0, akan menghasilkan bilangan yang positif. Kemudian, di sini kita melihat di luar kurung, pangkatnya adalah 1. Maka akan menjadi selang-seling, plus, min, dan plus. Di sini karena kita menentukan nilai yang lebih dari sama dengan 0, maka kita arsir dari min 5 ke sebelah kanan, min 11 ke sebelah kiri. Nah ini. Oke. Nah, jadi kita punya untuk X kuadrat plus 16X plus 55 lebih dari sama dengan 0, akibatnya adalah X kurang dari atau sama dengan min 11 atau X lebih dari atau sama dengan min 5. Seperti ini. Oke. Nah, berikutnya adalah mari kita tentukan ada atau tidaknya X di bilangan real sehingga Fx lebih dari sama dengan 0 dan Gx dari sama dengan 0. Mari kita gambar X lebih dari sama dengan 75/8 dengan dan X min 11, X kurang dari atau sama dengan min 11 atau X lebih dari atau sama dengan min 5 dalam satu garis bilangan bersamaan sebagai berikut. Oke. Nah, seperti ini. Di sini kita punya bilangan min 11. Kemudian ada bilangan min 75/8. Lalu ada bilangan min 5. Nah, di sini Pak Widi arsir karena ada sama dengannya pada setiap pertidaksamaan. Dari min 11 ke sebelah kiri. Kemudian min 5 ke sebelah kanan. Lalu min 75/8 kita arsir ke sebelah kanan. Nah, seperti ini. Nah, di sini Anda lihat, oke, ada daerah yang hanya terkena arsir warna kuning, tidak ada yang terkena warnanya hanya warna biru, ada juga yang terkena arsir warna biru dan kuning. Nah, yang terkena arsiran warna biru dan kuning inilah yang menjadi syarat Fx lebih dari sama dengan 0 dan Gx lebih dari sama dengan 0. Prinsipnya adalah kalau menggunakan kata dan, maka Anda lihat yang daerah yang terkena arsir dengan dua warna sekaligus. Oke, ini yang kena arsir dua warna sekaligus. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya rupanya ada syarat, rupanya ada X di bilangan real sehingga Fx lebih dari sama dengan 0 dan Gx lebih dari sama dengan 0 secara bersamaan. Sehingga di langkah yang kedua adalah sebagai berikut. Oke, di sini baru diteruskan. Maka di langkah kedua adalah
kita bisa mengkuadratkan kedua ruas sehingga menjadi 8x tambah 75 kurang dari x kuadrat plus 16x plus 55. Nah, kemudian langkah ketiga, kita bisa menyelesaikan pertidaksamaan yang sudah dikuadratkan. Sehingga menjadi, kita bisa mengurangkan kedua ruas dengan 8x tambah 75. Maka menjadi 8x tambah 75 dikurang 8x tambah 75 kurang dari x kuadrat plus 16x plus 55 min. Di sini minnya masuk dalam kurung sehingga menjadi 8x min 75, maka ruas kanan menjadi 0 kurang dari x kuadrat plus 8x min 20. Bentuk pertidaksamaan 0 kurang dari x kuadrat plus 8x min 20 sama halnya dengan x kuadrat plus 8x min 20 lebih dari 0. Nah ini. Akibatnya kita punya yaitu x tambah 10 kali x min 2 lebih dari 0, sehingga x tambah 10 kali x min 2 lebih dari 0. Di sini kita melihat bahwa x1-nya tidak sama dengan minus 10, dan x2-nya tidak sama dengan 2. Mengapa di sini tidak pakai sama dengan? Karena pada tanda pertidaksamaan di sini tidak ada sama dengan. Sehingga di sini menjadi tidak sama dengan. Nah, namun di sini kita melihat antara minus 10 dengan 2, yang paling kecil adalah minus 10. Maka pertidaksamaan x tambah 10 kali x min 2 lebih dari 0 dapat ditulis menjadi x kurang dari min 10 atau x lebih dari 2. Inilah penyelesaiannya. Nah, inilah penyelesaiannya. Nah, berikutnya untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, Anda bisa menggambar langkah keempat, penyelesaian dengan syarat pada satu garis bilangan yang sama, yaitu sebagai berikut. Oke, di sini. Ini syaratnya tadi yaitu 5. Ke sebelah kanan. Kemudian, min 5, ke sebelah kanan. Lalu di sini kita punya bilangan min 10 dan 2. Nah, di sini min 10 berlingkaran polos biasa, 2 juga berlingkaran polos biasa. Karena tidak ada tanda sama dengan. Lalu kita punya, dari min 10 kita arsir ke sebelah kiri, karena X kurang dari min 10. Kemudian dari 2 kita arsir ke sebelah kanan, karena X lebih dari 2. Nah, sekarang Anda perhatikan. Oke, tadi karena antara langkah ketiga sama dengan langkah keempat kita menggunakan kata penghubung dan, maka yang kena 2 arsir bersamaan adalah daerah penyelesaiannya. Inilah DP-nya. Oke, sehingga untuk HP adalah sebagai berikut. Nah, HP sama dengan X anggota bilangan real yang atau sedemikian sehingga X lebih dari 2. Oke. Nah, inilah untuk pembahasan contoh kedua. Berikut akan baru diteruskan ke contoh nomor 3. Contoh ketiga, tentukan daerah penyelesaian dan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan akar X kuadrat tambah X tambah 1 lebih dari akar X kuadrat min 15X tambah 50. Nah, kita jawab. Kita identifikasi dulu fx dan gx. Fx-nya adalah x kuadrat tambah x tambah 1, dan gx adalah
X kuadrat min 15X tambah 50. Nah, langkah pertama, kita bisa menentukan syarat fx lebih dari atau sama dengan 0 dan gx lebih dari sama dengan 0. Oke, sekarang kita lihat. Mari kita tinjau untuk fx-nya dulu. Kita melihat fx, di sini kita punya x kuadrat plus x tambah 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita bisa mengubahnya untuk menentukan nilai x-nya, kita bisa mengubahnya dulu menjadi tanda sama dengan. Yaitu x kuadrat plus x plus 1 ini sama dengan 0. Nah, kita bisa menentukan bilangan, dua buah bilangan, yaitu x1 dan x2, sehingga x1 tambah x2 ini sama dengan min b per a, atau min 1 per 1 atau sama dengan 1. Sama dengan min 1. Kemudian x1 kali x2 ini sama dengan c per a atau sama dengan 1. Nah, di sini kita melihat bahwa cukup sulit untuk menentukan nilai dari x1 dan x2-nya. Nah, kita cek dulu nilai dari diskriminannya atau D. D-nya sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, ini menjadi, di sini kita punya B-nya adalah 1, A-nya adalah 1, C-nya juga 1. 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 1, sehingga sama dengan 1 dikurang 4, sama dengan min 3. Ini negatif. Nah, lihat di sini. Di sini karena D-nya negatif, oke. Di sini karena D-nya negatif dan koefisien dari X kuadrat atau A-nya positif, A sama dengan 1 positif, maka Fx akan lebih dari sama dengan 0, akan lebih dari 0 untuk setiap X anggota bilangan real. Nah, artinya apa? Jika digambar dalam garis bilangan, akan seperti ini. Jadi, nilai-nilai X, oke, di garis bilangan yang membuat Fx-nya lebih dari 0. Jadi, garis bilangannya diarsir semua. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian, untuk yang Gx lebih dari atau sama dengan 0. Dan, nah ini penghubungnya kata dan. Gx lebih dari sama dengan 0 atau X kuadrat min 15X plus 50 lebih dari sama dengan 0. Kita mendapatkan X min 10 kali X min 5 lebih dari sama dengan 0. Ingat bahwa kita mencari dua buah bilangan, yaitu X1 tambah X2 yang dijumlahkan sama dengan min B per A. Di sini B-nya adalah min 15, A-nya sama dengan 1, maka menjadi 15 dan dikalikan sama dengan C per A atau 50. Bilangannya adalah 10 dan 5. Oke. Sehingga di sini kita melihat karena 5 kurang dari 10, maka pertidaksamaan X min 10 kali X min 5 lebih dari sama dengan 0 dapat dinyatakan sebagai X kurang dari atau sama dengan 5 atau X lebih dari atau sama dengan 10. Nah, kemudian untuk menentukan ada atau tidaknya irisan, untuk menentukan ada atau tidaknya X di bilangan real yang membuat Fx lebih dari sama dengan 0 dan Gx lebih dari sama dengan 0 secara bersamaan, kita bisa menggambar garis bilangan lagi seperti ini. Nah, tadi yang warna merah adalah untuk yang Fx lebih dari atau sama dengan 0, warna merah seperti ini. Ini warna merah. Sedangkan untuk yang warna putih adalah untuk X yang kurang dari atau sama dengan 5. Di sini kita punya bilangan 5. Dan kita punya bilangan 10.
Nah, X kurang dari atau sama dengan 5, kita arsir ke sebelah kiri. Kemudian X lebih dari sama dengan 10, kita arsir ke sebelah kanan. Nah, begini. Nah, di sini Anda lihat bahwa yang terkena arsiran dengan dua warna bersamaan, yaitu putih dan merah, adalah syarat Fx lebih dari sama dengan 0 dan Gx lebih dari sama dengan 0. Oke. Syarat Fx lebih dari sama dengan 0 dan Gx lebih dari sama dengan 0. Kalau daerah syarat ini dinyatakan dengan pertidaksamaan, ini menjadi X kurang dari atau sama dengan 5 atau X lebih dari sama dengan 10. Rupanya adalah syarat untuk Gx-nya. Oke. Nah, sekarang berarti di sini karena ada, maka di langkah kedua kita bisa mengkuadratkan kedua ruas sehingga menjadi sebagai berikut. Oke, kita kuadratkan kedua ruas, maka akibatnya adalah langkah kedua, X kuadrat plus X plus 1 lebih dari X kuadrat min 15X plus 50. Nah, sekarang kedua ruas bisa kita kurangi dengan X kuadrat. Kemudian kita jumlahkan dengan 16X dan kedua ruas bisa kita jumlahkan, bisa kita kurangi dengan X kuadrat seperti ini, langkah ketiga untuk menyelesaikannya. Jadi kita punya X kuadrat plus X plus 1 min X kuadrat. Kita jumlahkan dengan 15X plus 15X. Kemudian kita kurangi dengan 1. Lebih dari X kuadrat min 15X plus 50 kurangi X kuadrat plus 15X min 1. Nah, begini. Kita coret X kuadratnya. Oke. Kita coret min 15X dengan plus 15X. Kemudian kita coret 1 dengan min 1. Maka ruas kiri menjadi 16X lebih dari 49. Oke. Nah, 16X lebih dari 49, maka X lebih dari 49 per 16. 49 per 16 ini adalah sekitar 3, sekian, sekian, sekian. Nah, inilah penyelesaiannya. Nah, sekarang untuk menentukan himpunan penyelesaian, maka kita bisa menggambar ulang penyelesaian dan yang tadi syarat pada satu garis bilangan bersamaan sebagai berikut. Jadi ini tadi adalah syaratnya yaitu 5, kemudian 10 ke sebelah kanan, lalu 5 ke sebelah kiri, kemudian kita punya X lebih dari 49 per 16. Di sini ada bilangan 49 per 16. Lingkaran polos biasa ke sebelah kanan. Nah, di sini Anda lihat, yang kena arsiran dengan dua warna sekaligus adalah daerah penyelesaiannya. Ini DP-nya, ini juga DP-nya. Maka, HP-nya adalah X anggota bilangan real yang, atau sedemikian sehingga 49 per 16 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 5 atau X lebih dari atau sama dengan 10. Oke. Inilah penyelesaian untuk nomor 3. Berikutnya akan saya teruskan untuk nomor 4. Contoh keempat. Tentukan daerah penyelesaian dan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan akar min X kuadrat tambah 12X tambah 45 kurang dari atau sama dengan akar min X kuadrat tambah 2X tambah 120. Oke, kita jawab.
lagi, Anda bisa menentukan dulu atau mengidentifikasi fx dan gx-nya. Di sini kita punya fx adalah min x kuadrat tambah 12x tambah 45, dan gx adalah min x kuadrat tambah 2x tambah 120. Nah, sekarang di langkah yang pertama, kita bisa menentukan dulu syarat untuk fx lebih dari sama dengan 0 dan gx lebih dari atau sama dengan 0, yaitu adalah min x kuadrat tambah 12x tambah 45 lebih dari sama dengan 0 dan min x kuadrat tambah 2x tambah 120 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, seperti ini. Nah, di sini Anda perhatikan bahwa koefisien terdepan atau koefisien dari x kuadrat pada salah satu atau kedua fx atau gx-nya adalah minus di sini. Oke, lihat di sini koefisien terdepan dari x kuadrat adalah minus. Kalau ini yang terjadi, Anda bisa mengalihkan kedua ruas dengan min, kemudian Anda balik tandanya, sehingga menjadi sebagai berikut. X kuadrat min 12x min 45 kurang dari atau sama dengan 0, dan X kuadrat min 2x min 120 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, seperti ini. Berikutnya, kita akan menentukan yang warna merah. Oke, nah di sini masih sama prinsipnya, kita cari kedua bilangan, X1 tambah X2 yang sama dengan min B per A. Di sini B-nya adalah min 12. Dari min 12 adalah 12 per 1, maka 12 dan dikalikan sama dengan min 45. Kita akan mendapatkan X1-nya itu sama dengan 15 dan X2-nya sama dengan min 3. Sehingga pertidaksamaan X kuadrat min 12X min 45 kurang dari atau sama dengan 0 dapat difaktorkan menjadi X min 15 kali X tambah 3 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita melihat karena X2-nya kurang dari X1, maka dan tanda pertidaksamaan adalah kurang dari atau sama dengan, maka bentuk X min 15 kali X tambah 3 kurang dari atau sama dengan 0 dapat dinyatakan sebagai min 3 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 15. Oke. Dan yang kedua, untuk yang sebelah kanan, nah di sini kita tentukan dua bilangan. Di sini karena kita sudah menggunakan X1 dan X2, kita misalkan saja yaitu X3 tambah X4 yang sama dengan 2 dan X3 kali X4 sama dengan min 120. Kita akan ketemu X3-nya sama dengan 12 dan X4-nya sama dengan min 10. Maka kita faktorkan X kuadrat min 2X min 120 menjadi X min 12 kali X tambah 10 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, di sini kita melihat karena X4 kurang dari X3 dan bertanda kurang dari atau sama dengan di pertidaksamaan, maka X min 12 kali X tambah 10 kurang dari atau sama dengan, oh ya ini 0. Kurang dari sama dengan 0 dapat difaktorkan, dapat dinyatakan menjadi min 10 kurang dari atau sama dengan X kurang dari sama dengan 12. Nah, berikutnya, untuk menentukan ada atau tidaknya X di bilangan real sehingga Fx lebih dari sama dengan 0 dan Gx lebih dari sama dengan 0, kita perlu menggambar garis bilangan sebagai berikut. Jadi, ini garis bilangan kita.
Nah, di sini kita punya bilangan min 10, lalu min 3, kemudian 12, kemudian 15. Nah, lalu kita punya pertidaksamaan yaitu min 3, ini kita lingkaran dulu. Kita beli lingkaran. Kita punya pertidaksamaan yaitu min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 15. Jadi begini. Nah, ini untuk yang pertama. Lalu yang kedua, oh ya ini lingkaran penuh. Kita punya pertidaksamaan yaitu min 10 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 12. Ini dengan warna biru muda seperti ini. Nah, di sini Anda lihat bahwa yang terkena dua warna bersamaan adalah syarat untuk fx lebih dari sama dengan 0 dan gx lebih dari sama dengan 0 secara bersamaan. Inilah syaratnya. Inilah syarat fx lebih dari sama dengan 0 dan gx lebih dari sama dengan 0. Nah, seperti ini. Jadi karena ada x di bilangan real yang mengakibatkan fx lebih dari sama dengan 0 dan gx lebih dari sama dengan 0, maka di langkah yang kedua kita bisa mengkuadratkan kedua ruasnya sehingga menjadi min x kuadrat tambah 12x tambah 45 kurang dari sama dengan min x kuadrat tambah 2x tambah 120. Nah, seperti ini. Berikutnya, di langkah yang ketiga, kita bisa menyelesaikan pertidaksamaan ini dengan cara menjumlahkan kedua ruas dengan x kuadrat, yaitu min x kuadrat tambah 12x tambah 45 tambah x kuadrat, lalu kita kurangi dengan 2x. Kita kurangi dengan 2x, kita kurangi dengan 45. Yaitu kurang dari sama dengan min x kuadrat tambah 2x tambah 120 tambah x kuadrat min 2x min 45. Oke, kita coret. Ruas kiri menjadi 10x. 45 juga ini kita habis. Sedangkan ruas kanan min x kuadrat dengan plus x kuadrat plus 2x dengan min 2x. Kurang dari sama dengan 75. Atau x kurang dari sama dengan 75/10 yang sama dengan 15/2. Inilah penyelesaiannya, yaitu x kurang dari atau sama dengan 15/2. Nah, kalau kita gambar pada garis bilangan untuk menentukan himpunan penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Jadi ini garis bilangan. Di sini kita punya bilangan min 3, kita punya bilangan 12. Ini tadi syarat kita. Seperti ini. Tadi syarat. Di antara, lalu karena 15/2 ada di antara min 3 dan 12, maka di sini kita punya bilangan 15/2. Di sini. Ke sebelah kiri. Nah, di sini Anda lihat, yang terkena arsiran dengan dua warna bersamaan, inilah DP-nya. Sehingga HP-nya ada, yaitu HP sama dengan X anggota himpunan bilangan real yang, atau sedemikian sehingga, min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 15/2. Oke. Inilah contoh soal untuk nomor 4. Jadi, ingat, kalau koefisien terdepan dari polinomial ini adalah minus, maka tanda pertidaksamaan dapat dibalik asalkan kedua ruas dikalikan dengan min. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah untuk nomor 5. Nomor 5. Tentukan daerah penyelesaian dan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan akar
5x min 6 kurang dari atau sama dengan akar min x kuadrat min x min 3. Nah, sekarang kita bisa mengidentifikasi dulu fx dan gx. Kita jawab. Di sini kita punya fx sama dengan 5x min 6 dan gx sama dengan min x kuadrat min x min 3. Langkah pertama masih sama. Tentukan syarat untuk fx lebih dari sama dengan 0 dan gx lebih dari sama dengan 0. Kita lihat di sini, untuk fx ini mudah bagi Anda, yaitu 5x min 6 lebih dari sama dengan 0, sehingga kita punya x lebih dari sama dengan 6/5. Mudah. Bagaimana dengan gx? Dan gx-nya adalah min x kuadrat min x min 3 lebih dari sama dengan 0. Lihat di sini, koefisien terdepan dari x kuadrat adalah negatif. Oke. Kita bisa mengalihkan kedua ruas dengan min 1, lalu kita balik tandanya. Sehingga menjadi x kuadrat plus x plus 3 kurang dari sama dengan 0. Tentu, kita akan coba mencari dua bilangan, yaitu x1 dan x2 yang dijumlahkan sama dengan min 1 dan dikalikan sama dengan 3. Nah, sekarang cukup sulit untuk menentukan kedua bilangan tersebut. Kita cek diskriminannya dulu. Diskriminan atau D adalah b kuadrat min 4ac sama dengan 1 kuadrat min 4, A-nya adalah 1 kali 3. Maka sama dengan 1 dikurang 12 atau sama dengan min 11. Kurang dari 0. Nah, di sini kita lihat. Di sini kan A-nya adalah 1. Di sini kita punya 1. Ini kan adalah A-nya. Nah, sekarang karena A-nya sama dengan 1 dan D-nya adalah negatif, berarti kan harusnya x kuadrat plus x plus 3 akan lebih dari 0 untuk setiap x anggota bilangan real. Tapi kita punya tanda adalah kurang dari atau sama dengan 0. Nah, artinya tidak ada x di bilangan real sehingga x kuadrat plus x plus 3 kurang dari atau sama dengan 0. Karena D-nya sama dengan min 11 dan A-nya sama dengan 1. Nah, di sini karena D sama dengan min 11 dan A sama dengan 1, harusnya kan x kuadrat plus x plus 3 lebih dari sama dengan 0. Tapi tandanya adalah kurang dari atau sama dengan. Nah, maka tidak ada x di bilangan real sehingga x kuadrat plus x plus 3 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, artinya kita punya untuk gx di sini adalah tidak ada atau himpunan kosong. Nah, jadi di sini kita punya bahwa x lebih dari sama dengan 6/5 dan himpunan kosong begini. Oke. Nah, lihat di sini. Di sini kita mengiriskan antara pertidaksamaan dengan himpunan kosong. Nah, karena irisannya berupa himpunan kosong untuk syarat, oke, artinya tidak ada. Sebentar. Di sini Pak diperbaiki. Nah, di sini karena pada syarat sudah ada himpunan kosong, nah artinya adalah tidak ada x di bilangan real sehingga fx lebih dari sama dengan 0 dan gx lebih dari sama dengan 0. Sehingga HP langsung diklaim sama dengan himpunan kosong. Dan untuk DP-nya adalah sebagai berikut. Ya, hanya garis bilangan tanpa ada arsiran apapun. Inilah DP-nya. Itu.
Oke, jadi diingat kalau Anda menemukan suatu kasus di mana pada syarat sudah ada himpunan kosong seperti ini, diiris dengan apapun himpunannya, maka akan selalu himpunan kosong hasilnya. Oke, sehingga nanti HP-nya sama dengan himpunan kosong dan DP-nya hanyalah garis bilangan tanpa ada arsiran apapun. Begitu. Oke, saya Pak Widi. Jika dirasa ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih semuanya.